Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan ada masjid di depan sebelah kiri. Sebelum menuju Masjid Kuba, perhatikan terlebih dahulu di depan ada masjid sebelah kiri yang kubahnya hijau. Itu diberi nama dengan Masjid Sayyidina Bilal. Masjid apa? Masjid Sayyidina Bilal. Pernah tahu, pernah dengar namanya Sayyidina Bilal nggak? Pernah dengar? Agak jarang. Tahu orangnya? Ada yang tahu orangnya seperti apa? Hai sudah ada tempat itu. Sayyidina Bilal ini merupakan orang, kalau misalnya pengen tahu seperti apa Sayyidina Bilal, gambarannya tidak jauh beda dengan orang kalau pernah di masjid sering melihat orang berkulit hitam pekat. Nah, Sayyidina Bilal kurang lebihnya seperti itu. Warna kulitnya sangat hitam sekali karena Sayyidina Bilal ini bukan orang Madinah. Kalau orang Madinah tidak sehitam itu, malah orang Madinah ini bersih kulitnya. Sayyidina Bilal ini merupakan orang Habsyi atau orang Ethiopia. Kalau negara sekarang disebut dengan Ethiopia. Orang mana Sayyidina Bilal? Ethiopia. Nah, Sayyidina Bilal ini awalnya seorang sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi. Dia awalnya seorang budak yang karena kepincut atas ajakan Nabi, atas dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, akhirnya Sayyidina Bilal ini masuk Islam walaupun dia seorang budak. Nah, ketika waktu itu ketahuan oleh majikannya, saya ulangi lagi, pada saat Sayyidina Bilal ketahuan oleh majikannya bahwa beliau telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian majikannya itu tidak terima, lantas tiap hari menyiksa Sayyidina Bilal. Bahkan ada riwayat yang mengatakan pernah suatu ketika Sayyidina Bilal itu saking kejamnya majikan beliau, waktu itu Sayyidina Bilal dijemur di terik matahari yang sangat panas, di bawah terik matahari yang sangat panas, kemudian tubuhnya ditindik dengan batu yang sangat besar, bahkan besarnya melebihi besar Sayyidina Bilal. Kabarnya seperti itu dalam sebuah riwayat. Saking kejamnya majikan Sayyidina Bilal. Atas dasar apa dia menyiksa Sayyidina Bilal? Karena tidak terima bahwa budaknya mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Karena majikan Sayyidina Bilal ini sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW, tidak menerima atas ajakan beliau, tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Bilal ini karena setiap hari disiksa, ketahuan oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar lah yang membebaskan Sayyidina Bilal dengan dibeli kepada majikannya, kemudian dibebaskan dan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, kemudian Sayyidina Bilal juga ikut hijrah ke kota Madinah. Dan di Madinah, Sayyidina Bilal yang menjadi muadzin pertama kali. Di Sayyidina Bilal menjadi tukang adzan bagi umat Islam pertama kali di Bukaburi. Awalnya, sebelum itu ada salah seorang sahabat yang bermimpi bahwa seorang tersebut bermimpi mendengar sebuah kalimat yang berbunyi Allahu Akbar, dan seterusnya sampai akhir adzan. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar juga menyampaikan bahwa beliau juga bermimpi dengan kalimat yang sama. Nah, karena yang bermimpi suaranya tidak begitu bagus, sementara suara Sayyidina Bilal sangat merdu dan bagus, kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah bahwa yang menjadi tukang adzan dengan kalimat, dengan hasil kalimat yang didapatkan dalam mimpi seorang sahabat tersebut, dipasrahkan kepada Sayyidina Bilal menjadi muadzinnya. Dan hal itu yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal berlaku sampai Nabi Muhammad wafat, bahkan di masa kepemerintahan. Ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Bilal berhenti
mengumandangkan adzan di masa kepemerintahan Sayyidina Abu Bakar, berhenti mengumandangkan adzan di Madinah. Dilanjut sampai kepemerintahan Sayyidina Umar. Lalu di pertengahan pemerintahan Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar meminta kepada Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan kembali adzan. Sampai pada bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Sayyidina Bilal. Karena apa? Karena saking rindunya kepada Nabi Muhammad, tidak mampu untuk melantunkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar tidak berhasil memaksa Abu Bakar, memaksa Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan adzan kembali di Madinah. Nah, namun kemudian ada cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan dan Husain yang melobi beliau untuk kembali mengumandangkan adzan di Madinah. Lalu Sayyidina Bilal kembali ke Madinah untuk kembali mengumandangkan adzan. Nah, ketika saat Muhammad Rasulullah, namun pada saat itu Sayyidina Bilal tidak kuat menahan rasa rindu kepada Nabi Muhammad dengan menangis sejadi-jadinya. Tidak kuat menahan tangisan rindu beliau kepada Nabi Muhammad saat melantunkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian adzan, Sayyidina Bilal berhenti adzan dan dilanjutkan oleh sahabat yang lain. Itulah tentang Sayyidina Bilal. Dan Sayyidina Bilal ini juga mempunyai keistimewaan. Mungkin barangkali ada di antara bapak ibu sekalian yang ingin meniru keistimewaan Sayyidina Bilal. Apa keistimewaan Sayyidina Bilal? Ketika beliau selesai melakukan wudu atau mengambil wudu, Sayyidina Bilal tidak pernah absen, selalu melakukan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Inilah keistimewaan Sayyidina Bilal ini, sehingga suara sandalnya terdengar di dalam surga. Ini disampaikan dalam sebuah riwayat bahwa suara sandal Abu Bakar Sayyidina Bilal ini terdengar di dalam surga. Sehingga ditanyakan kepada Sayyidina Bilal, pekerjaan apa yang senantiasa engkau lakukan, atau amal baik apa yang selalu engkau lakukan sehingga sandalmu terdengar di dalam surga? Kemudian Sayyidina Bilal menjawab, saya tidak punya keistimewaan apapun, hanya saja saya setiap selesai melakukan wudu, saya pasti melakukan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Nah, ini yang dilakukan Sayyidina Bilal